dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapakku, Yesus saudaraku, buku-buku dan alat sekolahku sudah siap di hadapanku. Semoga kami berbuat yang baik saja, tidak menyakiti hati guru. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Risa, Margi, hadir Ibu. Revan Landra, ini kita mengalami situasi pandemi ya. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan dengan mematuhi firman ini. mengurangi mobilitas. Iya, kita harus menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih anak-anak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Kalau senang, Cerdas, aktif, ceria, yes. hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku, muatan pelajaran IPA dengan IPS, pembelajaran 1. Kemarin kita sudah belajar ya tentang pembelajaran 2, tema yang sama, subtema yang sama. Tapi kemarin kita belajar tentang tema subtema 2, pembelajaran 2. Hari ini kita belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha sekitarku, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 1 tidak bedanya dengan pembelajaran kedua yang kita belajar tentang wirausaha dan poster toh. Hari ini kita belajar tentang peranan ekonomi di bidang ASEAN dan benda magnetis dan non magnetis. Tujuan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, pertama, dengan membaca teks, semampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkungan ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks, semampu menyajikan laporan dengan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sesuai format laporan yang disediakan. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. 4. Melalui mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengklarifikasikan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang keenam, dengan membaca teks dan berdiskusi, semampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar sesuai format. Nah, baik. Anak-anak, Ibu minta satu orang untuk membacanya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Dan sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin, fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor.
Baik, terima kasih. Kegiatan mendatangkan dan memasukkan barang, dagangan, atau komoditas dari luar negeri disebut dengan apa? Impor. Mengimpor, mengimpor. Terus kegiatan mengirim barang dagang negeri luar negeri. Ekspor. Ekspor kita. Sekarang kita belajar tentang benda magnetis dan non magnetis. Nah, siapa tahu apa itu benda magnetis? Menempel. Hah? Bisa menempel. Apa lagi? Magnetis bisa ditarik oleh magnet. Iya, bisa benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau benda non magnetis, Tidak bisa ditarik oleh magnet. benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Tuh. Nah, kalau benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet seperti apa? Kayu, Ya, kayu, ya, sisi, ya, batu, gelas, iya, Plastik. plastik, ya. karet, Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti apa? Besi. besi, batu, Baja. Iya. aku. Baik, terima kasih. Anak-anak, kita bentuk kelompok kerjakan soal LKPD. Waktu dalam mengerjakan LKPD itu 10 menit. Ya. Satu-satunya apa yang dikatakan di ini? Tidak dikatakan besi. Ini bisa tidak. Membuat sekarang. Ya. Saatnya persentase hasil pekerjaan saya. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan soal dan jawaban hasil diskusi kelompok kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawab. Minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Ya. Mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab. Barang yang diekspor adalah minyak bumi, produsen mebel dan batik. Barang yang diimpor, mobil, sepeda motor, dan suku cadang mesin. 5. Tuangkan laporanmu dalam tabel di bawah ini, lalu presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Barang yang diekspor Indonesia: minyak bumi, Malaysia, Filipina, Singapura, Cina, Australia, Jepang. Negara asal Jepang. Barang yang diimpor: mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN? Jawab. Minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawab. Mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Lalu carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab. Barang yang diekspor adalah minyak bumi, produsen mebel dan batik. Barang yang diimpor adalah mobil, alat elektronik, dan sepeda motor. 5. Tuangkan laporan dalam tabel di bawah ini lalu presentasikan hasilnya pada pertanyaan berikutnya. Minyak bumi. Negara tujuannya bisa Malaysia, Filipina, Singapura, Cina, Australia, dan Jepang. Negara asal Jepang. Barang diimpor: mobil,
untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. B. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jawab, minyak bumi. C. Apakah kamu juga mengetahui komoditas impor dari berbagai negara di lingkup ASEAN di Indonesia? Jawab, mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, dan alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. 4. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan di atas dan buatlah laporan tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Jawab, barang yang diekspor Indonesia, minyak bumi dan batik. Barang yang diimpor Indonesia, mobil, sepeda motor, dan besi. 5. Tuangkan laporanmu dalam tabel di bawah ini, lalu presentasikan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Barang yang diekspor Indonesia, minyak bumi. Negara tujuannya Malaysia, Filipina, dan Cina. Negara asal Jepang. Barang yang diimpor, mobil, sepeda motor, suku cadang mesin, alat-alat elektronik, besi, dan bahan kimia. Baik ya, dan terima kasih. Ya, pertama untuk kelompok 3. Setelah Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda, sekarang saya mau tanya, apa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN? Perannya apa? Pemberian ekonomi kepada penduduk negara ASEAN. Iya. Apa itu kegiatan ekspor? Menjual barang ke luar negeri. Iya. Impor? Membeli barang dari luar negeri. Kalau Indonesia ini banyak sekali kita mengekspor. Mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri seperti apa? Mebel. Iya, terus Minyak bumi. minyak bumi. Apa lagi? Batik. Iya. Apa lagi? Hasil perkebunan seperti kopi. Itu kita ekspor ke luar negeri. Nah, barang-barang impor dari luar negeri masuk dalam negeri seperti apa? Mobil, Iya. Sepeda motor. Iya. Suku cadang Iya. mesin. alat-alat elektronik, Iya. besi, Iya. bahan kimia. Iya. Baik, terima kasih. Kita berdiri. Kita melakukan satu permainan. Ya, berdiri. Yang tidak ditangkap, dia harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu. Ya. Evi, apa itu benda magnetis? Benda magnetis adalah benda yang ditarik oleh magnet. Contoh benda magnetis apa? Logam. Seperti apa? Seperti besi. Iya. Apalagi? Baja. Iya. Paku. Revan, contoh benda non magnetis seperti apa? Benda non magnetis, artinya benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet itu seperti apa? Plastik. Plastik. Baik, terima kasih. Kita kembali ke tempat masing-masing. Ya. Tujuan yang kita melakukan permainan tadi untuk apa? Siapa yang tahu? Melatih kemampuan supaya siswa-siswi harus aktif dan tidak jenuh. Oke? Dan membangkit semangat siswa dalam belajar. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kita evaluasi. Evaluasinya selesai, kumpulkan. Karena kegiatan kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini. Tugas yang diberikan oleh ibu besok pagi kumpul ya. Ya, Bu. Baik, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur atas kerajaan-Mu. Sekarang kami pulang minggu kami dalam perjalanan, agar kami sampai di rumah